Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MTS Ulumiyah kelas 7A dan 7B. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan pembelajaran IPS lagi, tapi masih dengan metode video ya. Semoga pandemi corona cepat segera berlalu, cepat segera hilang dari negara kita, agar pembelajaran kita bisa seperti biasa, bertatap muka di kelas, agar pemahaman dan pembelajaran bisa efektif seperti biasa. Amin ya. Untuk itu tetap jaga kesehatan kalian, jaga jarak kalian. Ya, jangan lupa kalau keluar dari pondok, keluar rumah menggunakan masker. Setelah masuk ke pondok, masuk ke rumah, cuci tangan. Ya, gunanya untuk apa? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Tentunya kalian semuanya tidak pengen kan terpapar virus corona? Ada yang pengen? Tentunya tidak ada yang pengen. Naudzubillahi min dalik ya. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala jenis balak dan penyakit, khususnya virus corona. Sekarang musim penghujan ya, anak-anak. Sekarang musim penghujan, tolong jaga kesehatan kalian ya. Jaga kesehatan kalian, jangan banyak begadang untuk yang putra. Dan perbanyak istirahat, makan yang teratur, istirahat yang teratur ya, cukup itu ya. Sebelum memasuki materi, mari kita berdoa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong buka modul kalian halaman 57. Pada pertemuan kemarin, kita sedikit mengulas ya, pertemuan kemarin apa yang sudah kita bahas anak-anak. Pada pertemuan kemarin, di video yang kemarin, masih ingat gak kalian? Coba sebutkan. Yang kita bahas kemarin apa? Materinya, materi halaman 55 apa? Materi kelangkaan. Itu yang akan kita bahas. Maaf, itu yang kita bahas kemarin, yaitu materi kelangkaan. Kelangkaan itu pasti akan terjadi karena kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Sedangkan alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Itulah yang menimbulkan kelangkaan ya. Kalau bisa materi kemarin kan berpesan kepada kalian, utamakan kebutuhan daripada keinginan. Untuk apa? Meminimalisir kelangkaan. Kalau kita tidak perlu pakai kendaraan bermotor, lebih baik jalan kaki atau ngontel biar sehat. Ontel ya. Kalau pakai udah motor, menggunakan bensin. Bensin lama-kelamaan juga akan langka. Sumber daya alam itu lama-kelamaan pasti akan langka. Kalau habis ya habis sumber daya alam itu. Maka dari itu harus kita minimalisir dengan apa? Tadi aktivitas olahraga. Misal mau dari pondok ke sekolahan, jangan pakai motor, harus jalan kaki atau pakai sepeda. Ya, untuk menghemat sumber daya yang ada. Ya, agar anak cucu kita nanti masih bisa merasakannya sumber daya alam yang ada ini ya. Dan hanya sumber daya alam masih banyak lagi contohnya. Yang akan kita bahas saat ini yaitu adalah permintaan. Tadi malam atau tadi sebelum Padain menerangkan ini, sebelum kalian melihat video, kalian baca dulu apa tidak? Kira-kira tadi sebelum pelajaran atau sebelum menonton video ini atau tadi malam, kira-kira kalian baca nggak materi pelajaran IPS?
Alhamdulillah ya, kalau kalian baca ya, kalian bersyukur sekali. Karena kalian yakin karena kalian adalah anak-anak yang rajin ya. Baca terlebih dahulu agar tahu alurnya. Apa itu permintaan coba? Apa itu permintaan? Coba sebutkan. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang dibeli, yang akan dibeli pada berbagai tingkatan. Ada harga, waktu, dan tempat tertentu. Itu adalah permintaan. Jumlah barang yang diminta, jumlah barang yang dipesan, jumlah barang yang diinginkan, jumlah barang yang dibutuhkan. Itu adalah permintaan. Tidak hanya barang, tapi jasa. Tidak hanya jasa, waktu. Ya, itu adalah permintaan. Misal kita mau ke pasar. Contoh ini, mau ke pasar tidak punya sepeda motor, berarti kita minta apa? Permintaan apa? Permintaan tukang ojek. Kita butuh jasa tukang ojek. Kita mau ke sekolah, harus memakai baju. Berarti permintaan baju sekolah berupa seragam sekolah. Ya, kita waktu sekolah datang tepat waktu, kalian dipanggil oleh bapak ibu guru, ya. Kalian datang ke sekolah dan dipanggil oleh bapak ibu guru. Pada saat itu ada pelaksanaan upacara. Itu permintaan waktu. Waktu apa? Kita mau nggak mau harus melaksanakan upacara karena waktu adalah permintaan. Permintaan dari siapa? Permintaan dari bapak ibu guru. Kalian harus mengikuti upacara pada waktu tersebut. Tujuannya untuk apa? Membuat kalian disiplin. Ya. Tuh, hukum permintaan. Apa hukum permintaan? Coba sebutkan. Ya. Semakin turun harga, maka permintaan akan naik. Itu hukum permintaan. Jika harga naik, maka permintaan akan turun. Hukum permintaan itu, jika harga turun, maka permintaan akan naik. Tapi jika harga naik, permintaan akan turun. Itu hukum permintaan. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Jika harga turun, contohnya, jika harga turun, misal ini contoh ya, harga sembako turun. Ya, harga sembako turun. Pasti permintaan akan sembako akan banyak. Ya, kenapa? Karena masyarakat untuk cadangan. Mumpung harganya murah, saya beli yang banyak untuk cadangan. Siapa tahu nanti ada paceklik. Siapa tahu nanti pas paceklik harganya tinggi. Permintaan akan banyak. Contoh lagi, jika harga turun, permintaan akan banyak. Contohnya seperti ini. Barang obrolan. Kalian sering mendengar barang obral. Ya, barang obrolan. Pernah nggak kalian dengar barang itu? Ya, barangnya masih bagus, tapi harganya diobral, harganya murah. Kira-kira yang beli banyak apa sedikit? Tentunya banyak. Siapa tahu yakin kalian juga senang jika ada barang obrolan. Ya apa tidak? Umpatnya juga seperti itu ya. Manusia kita manusiawi ya. Contoh lagi, jika harga naik, permintaan yang kedua, jika harga naik, maka permintaan akan turun. Ya, jika harga naik, permintaan akan turun. Contohnya, di supermarket, kalian melihat celana harganya ratusan ribu, kaos harganya ratusan ribu, baju harganya ratusan ribu. Pasti kalian melihatnya, wah harganya segitu, mending beli di pasar biasa saja. Nah, akhirnya kalian di supermarket hanya jalan-jalan tidak membeli. Kenapa? Karena harga tinggi, maka permintaan akan turun. Ya apa tidak? Pasti seperti itu. Kalau mau membeli sesuatu kan pasti yang dilihat harganya dulu. Ya, dilihat harganya dulu. Atau lihat barangnya dulu, terus melihat harga atau tanya harganya. Kalau harganya tinggi, pasti kalian tidak akan jadi beli. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kantong kita, tidak sesuai dengan keuangan kita. Tuh. Kalau harga tinggi, maka permintaan akan turun.
turun. Banyak lagi contohnya yang tentunya Pak Den yakin kalian sanggup atau bisa memberikan contohnya ya. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi permintaan anak-anak. Ya, salah satunya ada harga, ada pendapatan, ada kualitas barang, ada selera masyarakat, ada intensitas kebutuhan konsumen, dan banyak lagi yang mempengaruhi permintaan. Ya. Kenapa kok permintaan itu ada faktornya? Kenapa kok kita suka membeli sesuatu? Pasti ada faktornya. Harga barang itu sendiri. Ya, tadi Pak Den memberikan contoh, jika barangnya itu murah, obrolan contohnya, maka permintaan akan naik. Tadi faktor yang mempengaruhi permintaan ada harga. Nah, kita kembali ke hukum permintaan. Apa tadi hukum permintaan? Coba sebutkan. Coba. Apa hukum permintaan? Jika harga turun, maka permintaan akan naik. Jika harga naik, permintaan akan turun. Tadi Pak Den kasihkan contoh, jika harga turun, contohnya banyak barang obrolan, tentunya banyak orang juga yang berkerumunan di sana untuk membeli karena harganya murah. Ya Pak tidak? Kalau barang harganya tinggi, maka ya orang yang mau beli itu melihat dulu, mengecek dulu isi dompetnya, isi kantongnya, cukup gak? Sama seperti kalian. Jika lama tidak disambangi, pasti ya kalian mau apa-apa berpikir 2 kali. Harga barang lain atau pengganti. Faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang lain. Contohnya, harga barang lain itu, misal kalian mau membeli peci merek Presiden. Ya, peci merek Presiden. Harganya berapa? Misal contoh harganya 70.000. Ya. Harganya 70.000. Waduh, uang saya tidak cukup untuk beli peci merek Presiden. Wah, yang penting saya pakai peci. Akhirnya kalian beli peci merek yang lain. Yang penting peci hitam merek yang lain dengan harga yang di bawahnya. Itu adalah ya harga barang lain atau barang pengganti. Yang penting sama dan fungsinya sama. Putri, contoh, mau beli kerudung merek apa ya? Waduh, harganya tinggi. Wah, mending beli yang KW2. Misal seperti contoh ya ini. Pak Den tidak mengajak kalian, tidak. Pak Den yakin kalian sanggup membelinya. Sanggup membeli dengan harga yang mahal. Sanggup membeli dengan kualitas yang baik. Tapi ini contoh ya. Saya mau membeli barang A dengan kualitas yang bagus, dengan merek yang bagus, tapi harganya tinggi. Ya, tapi harganya tinggi. Waduh, uang saya nggak cukup. Akhirnya kalian membeli KW2, barangnya sama, tapi mereknya berbeda. Ya itu harga barang pengganti. Ya. Yang ke C ada kualitas barang. Kualitas barang akan mempengaruhi terhadap permintaan barang, walaupun agak beda sedikit dengan barang lainnya. Kualitas itu akan menentukan permintaan. Contoh, kalian beli di toko A, barangnya agak sedikit mahal tapi kualitasnya bagus. Beli barang di B, barangnya agak sedikit murah, tidak terpaut jauh, kualitasnya agak kurang baik. Pasti kalian akan membandingkan, mana ini yang pas, mana ini yang kurang pas. Mana ini yang kualitasnya bagus, bos. Lebih baik saya membeli memang agak sedikit mahal, tapi kualitasnya bagus dan bisa tahan lama. Atau saya membeli yang harganya murah, sedikit agak murah saja, yang penting saya dapat barangnya. Kualitas itu menentukan permintaan. Pendapatan itu sangat sekali menjadi penentu permintaan. Kenapa? Contoh, Pak tadi sering memberikan contoh di kalian. Jika kalian habis disambangi, pendapatan kalian kan banyak, uang kalian kan banyak, habis disambangi. Contohnya ini ya, apa-apa pengen kalian beli, pastinya seperti itu. Siapa tidak? Kalau kalian habis disambangi, pasti kalian pengen membeli sesuatu. Siapa tidak?
ini pengen dibeli, ini pengen dibeli, ini pengen dibeli. Siapa tidak? Pasti seperti itu. Nah, jujur saja sama diri sendiri ya. Kalau lama tidak disambangi, uang saku kalian menipis, ya. Uang saku kalian menipis, pasti, waduh, aku gak tuku kacah, tak eman duitku tak eman-eman. Siapa tidak? Bisa jadi minta punya temanmu, ada temanmu beli nasi, aku njaluk ya sithik. Kadang biasanya yang seperti anak putra, biasanya S1 plastik diminum anak banyak. Itu menandakan bahwa lama tidak disambangi. Ya apa tidak? Ya, pasti bersanda ya. Tapi kalau setelah habis disambangi, wah, makan aja nggak mau di pondok, makan di warung. Siapa tidak? Situlah pendapatan menentukan permintaan. Ya, selera masyarakat, selera konsumen terhadap barang dan jasa dapat mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Selera itu keinginan, selera itu ya keinginan masyarakat. Ya, contoh di daerah yang dingin, selera masyarakatnya apa? Pasti makanan yang hangat-hangat, baju yang tebal. Ya, tapi di sana kamu menjual es, menjual baju yang tipis-tipis, kira-kira laku nggak? Tidak laku. Ya, selera masyarakat atau keinginan masyarakat. Contoh di masyarakat perkotaan, seleranya barang-barang mewah. Ya, seleranya barang-barang mewah. Nah, yang kamu jual barang-barang yang kurang mewah, kurang berkualitas, pasti tidak mungkinlah laku. Itu selera. Ya, di daerah pondok, menjual barang-barang dengan harga yang tinggi, mahal sekali, ya tidak sesuai dengan anak pondok. Ya, seperti itu. Intensitas kebutuhan konsumen. Intensitas kebutuhan konsumen berpengaruh terhadap barang yang diminta. Intensitas kebutuhan konsumen itu maksudnya kebutuhan masyarakat. Itu apa? Kebutuhan masyarakat berarti setiap hari kita butuh makan minum, berarti kebutuhannya beras, air, lauk pauk dan lain sebagainya. Itu intensitas kebutuhan konsumen. Ada perkiraan atau ramalan harga di masa depan. Ada perkiraan yang faktor yang mempengaruhi permintaan adalah ramalan harga di masa depan. Maksudnya seperti ini. Oh, saya mau membeli emas. Saya punya uang, saya belikan emas. Saya yakin di masa depan emas akan harganya mahal. Berarti untuk investasi. Oh, saya tidak akan membeli ini karena di masa depan harganya akan murah. Itu adalah ramalan. Ya, itu adalah ramalan. Oh, saya sekarang kalau punya uang akan membeli sepeda motor jadul. Karena sekarang aja sudah motor jadul sudah mulai langka dan harganya sudah mulai tinggi. Siapa tahu di masa yang akan datang, kalau saya sekarang sudah mulai membeli sepeda motor jadul, di masa yang akan datang harganya akan naik. Itu perkiraan harga di masa yang akan datang. Kenapa kok seperti itu? Untuk investasi. Investasi itu penanaman modal, ya. Macam-macam permintaan. Ya, macam-macam permintaan. Permintaan menurut daya beli. Ada permintaan menurut daya beli. Ada permintaan efektif. Adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Itu disebut permintaan efektif. Permintaan yang diminta oleh masyarakat dan sesuai dengan daya belinya. Misal di pasar itu masyarakat butuh beras, butuh lauk pauk, ya. Di pasar menjualnya, ya, di pasar menjualnya dan masyarakat mampu untuk membayarnya dan harganya tidak tinggi, harga standar, masyarakat mampu untuk membayarnya. Itu disebut permintaan efektif. Ya, sama-sama tidak memberatkan. Penjual untung, masyarakat juga tidak merasa keberatan untuk membeli. Itu adalah permintaan efektif. Yang kedua, permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli tetapi belum melaksanakan pembelian. Ya,
tapi belum mampu melaksanakan pembelian. Misal masyarakat sudah mampu untuk membeli, misal contohnya si A sudah punya uang untuk mampu membeli sepeda motor. Tapi kenapa dia tidak membeli sepeda motor? Dia tidak membeli sepeda motor. Kenapa? Karena kebutuhannya untuk yang lain, uangnya untuk yang lain. Itu adalah permintaan potensial. Permintaan absolut adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli, yaitu adalah permintaan absolut. Contohnya, permintaan absolut itu tidak disertai dengan daya beli, itu tidak ada pembelian. Contohnya, air, udara, itu adalah permintaan absolut. Semua makhluk hidup butuh, ya, udara yang bersih, ya, sinar matahari, itu adalah permintaan absolut, ya. Permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya. Ada permintaan individu, ada permintaan kolektif. Kalau permintaan individu yaitu adalah permintaan atau kebutuhan untuk individu kita. Contohnya makan, minum, pakaian, celana, ruko, sarung, peci, itu adalah permintaan individu. Kalau permintaan kolektif atau kelompok, contohnya kelas 7A dan kelas 7B belajar di dalam kelas, ya. Apa saja kebutuhan yang ada di dalam kelas? Misal papan tulis, sapu, terus spedol, itu adalah permintaan kolektif, permintaan untuk kelompok. Nah, tuh ada kurva permintaan. Hukum permintaan yang telah kalian pelajari di atas dapat digambarkan menggunakan suatu grafik yang disebut kurva. Kurva itu akan Pak Dain berikan gambarannya di pertemuan yang akan datang, ya. Akan Pak Dain perlihatkan contoh kurva permintaan, ya, insya Allah di pertemuan yang akan datang, ya. Cukup itu dari Pak Dain. Kalau ada kata-kata Pak Dain yang kurang berkenan atau belum kalian pahami dari penjelasan Pak Dain, mohon ditanyakan, ya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.